Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bani Sarupala. Kali ini seperti biasa gue bakal nge-reaction suatu video bersama teman-teman gue. Kali ini gue bakal collab kembali lagi sama tim dari DCB TV. Sekarang berganti nama menjadi Ghost Hunter. Ya sekarang Kang Idris, Teh ini sama Bosnya nggak ada, diwakili sama Wahid. Dan di sini gue bareng teman-teman baru nih. Ini juga bisa dibilang Indigo, anjir. Coba Kang namanya Kang. Perkenalkan, nama saya Septian Effendi. Septian Effendi sama Teman saya Aldi. Oke, ya, gengs. Kali ini gue bakalan nge-reaction suatu video. Jadi videonya itu dari YouTube-nya Kang Ujang Ustadz Bustomi. Karena kenapa? Sebenarnya gue penasaran. Gue kan orang awam ya. Gue penasaran sebenarnya yang nyerang Pak Ustadz ini siapa sih? Kalian bisa lihat dulu lah cuplikannya dari video live streaming dari Ustadz Ujang Bustomi seperti ini. Sudah apa gitu, Pak? Sudah apa gitu? Nah, seperti itu kan. Nah, ada belatung masuk ke sini. Nah, itu yang nyerang itu sosoknya seperti apa sih? Terus dia itu ilmunya ilmu apa? Nah, di sini Kang Septian sama Kang Wahid bakalan sedikit melihat lah, menerawang gitu. Sebenarnya itu tuh apa sih yang menyerang Pak Ustadz itu? Mungkin Kang ada penjelasan dulu, itu tuh ilmunya apa sih yang si ini tuh? Yang dari ilmu yang nyerang Pak Ustadz itu? Yang menyerang Ustadz itu. Kalau yang saya lihat itu... Bentar dulu. Tapi ini kalau salah minta maaf ya. Ya benar. Karena apa ya? Dan saya tidak memaksakan untuk kalian percaya kepada saya karena mungkin ini penglihatan saya dan perasaan saya. Pasal Kang Septian juga gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya lebih kita. Tapi kalau gue sendiri sih kenapa meminta bantuan dari Kang Septian sama Kang Wahid, karena penasaran gitu. Banyak komen-komenan juga. Itu tuh sosoknya apa sih? Karena Pak Kang Kang Ujang Bustomi juga nggak jelasin gitu karena takut gimana. Nah, di sini gue mencoba dari pelihatan dari sisi video gitu, dari video sebenarnya itu tuh sosok apa sih gitu. Mungkin kita lihat aja videonya langsung ya. Oke, siap. Oke. Kalau dari penglihatan Kang Septian sama Kang Wahid, ya kalau dari saya sih untuk melihat saya belum bisa ya, Kalau dari menurut saya sih itu Kang Ujang Bustami sih diserangnya lewat perut sih kalau menurut saya. Cuma kan pandangan orang beda-beda gitu. Kalau menurut saya sih dari perut dia serangnya. Kalau bahas dari ilmu sih yang baju hitam sama yang nggak pakai baju itu. Itu sih ilmu hitam sih ya. Ilmu Iblis hitam ya, dia iblis. Iya benar. Sosoknya sih sosok iblis kayak jin gitu sih. Nah gitu benar. Dia itu memuja ke gunung di gunung. Mungkin yang mengikut yang di si gunung itu mengikuti dia gitu. Gitu. Yang saya lihat itu. Oke. Kalau menurut saya sih yang di gunung itu yang nggak pakai baju sih kalau saya. Yang nggak pakai baju ya, itu asistennya baju. Mungkin ya. Ya mungkin itu. Kalau yang hitamnya kayaknya. Sama dia juga sih. Oh, cuman duluan gurunya itu. Gurunya. Oh, gitu. Baru yang nggak pakai baju gitu. Oke, lanjutin ya. Boleh. Nah mulai dari sini dia mulai nyerang. Mulai nyerang di sini tuh. Mulai dari penglihatan dari kaki, tangan sudah mulai. Nah, bentar. Kan Bani nonton full ya. Ini tuh nonton full. Ya. Nah, di sini. Di apa? Di ruangan ini kan diserang berantemnya di ruang ini. Di ruang itu ada apa? Nanti aja pas lihat di ruangannya kan. Oh, pas ruangan aja. Oke. Udah mata. Di sini dia mulai serang kan. Pas penglihatan itu gimana? Kalau menurut saya sih di sini dia lagi mengumpulkan energi biar banyak langsung serang Ujang Bustomi gitu. Kalau menurut saya sih di sini Ujang Bustomi bukan nahan, lagi mempersiapkan energi dia ya. Kalau dari sisi Bani kayak orang awam ya. Merinding sih ini pas nonton soalnya malam-malam juga saya juga tuh, merinding. perutnya. Dia pasti diserangnya dari perut. Itu kata saya kalau menurut saya sih itu Ujang Bustomi
kuat sih nahannya itu, banget. kuat banget nahannya. Kalau misalkan orang awam nih yang diserang bisa gimana tuh? Kalau orang awam sih bener-bener lah. Aduh. Oke, soalnya kan di sini ya banyak nggak yang percaya juga di komenan, terus ini mah settingan. Nah itu gimana menurut Ya kalau dari itu mata sih, Indigo gitu? Kalau itu sih terserah kalian lah mau bikin settingan kayak mau apa kayak mau bohong-bohong, itu terserah kalian, kan semua orang punya pendapat gitu. Ya betul. Iya, tapi itu mah terserah kalian sih. Kalau misalkan dari diri kalian tidak percaya, gak bakal percaya sampai kapanpun. Kalau misalkan di dasar diri kita udah percaya, oh ini berarti benar, sampai kapanpun itu pasti benar gitu. Oke. Kalau kan dari sisi orang awam kayak Bani gitu, Ngeliatnya gimana? Ngeliat video ini tuh. Pasti merinding ya. merindingnya. Apalagi siang, apalagi malam ya. Maksudnya apalagi sendiri. Apalagi sendiri. Oke, lanjutin ya. Ini sih kalau saya lihat sih, maksudnya kalau dari perasaan saya gitu ya, ini sih kayaknya api sih serangnya dia. Diserang api. Kayaknya sih api, pokoknya banyak lah serang-serangannya. Cuman di sini Ujang Bustami maksudnya nggak bikin benteng apa gitu, pasrah dia. Pasrah aja. Pasrah karena Tuh, Allah Ta'ala. ini apa ini? Ulat ini. Oh itu ulat ya. Paku. Itu di sini Paku. pasrah dia. Ulat paku sih. Ulat itu mah ulat. Oh iya ulat. Tapi maksudnya Allah itu yang ngisi Pak Ustadz Ujang itunya mantap banget ya. Jadi serangan apapun dia nyantai aja. Yang pastinya sih intinya sih harus yakin. Iya sama benar. Gusti Allah itu. Iyalah, kita jangan takut. Ya. Di sini. Nah, ini apa? di sini sih kalau menurut saya Ujang Bustami udah mulai mengeluarkan energi-energi yang negatif yang dari si dukun itu. Oh di sini ya. Mulai. Oh iya ulat. Coba kebayangnya kalau misalnya di situ diserang, maksudnya serangnya ke awam gitu ya, Orang awam yang nggak bisa apa. apa-apa. Nyantai dia. Bani bilangnya Ustaz nyentrik sih ini. Jam tangannya merah, guna ganti terus hijau. Anak muda banget. Terima kasih Pak sambutan ini. Ini sambutan, terima kasih apa ya. Bilangnya sambutan. Kita baik-baik, kita ngomong. Itu sambutan. Nah, di sini itu si energi yang si dukun itu udah terkuras atau gimana? Penglihatan. Kita percaya loh. Kalau saya lihat itu dia mulai emosi benar-benar kayak dia merasa diledek dengan apa yang dia punya gitu. Jadi dia mengumpulkan semua amarah, dia manggil gunung ini itu buat ngelawan dia. Nanti lihat aja di kamar. Sekarang itu lagi ngumpulin. Mengumpulin. Tuh kan dia langsung ke kamar. Gitu agak pusing ini sih. Iya. Oh di sini dia mulai tempur gitu. Iya, di sini tempur. Nah, di sini sebenarnya ruangan apa sih ini tuh? Penglihatan itu kenapa kalau ruangan yang buat spiritual itu nggak pernah dicat gitu? Gini aja polos. Karena kalau menurut saya sih kalau misalnya sebangsa jin atau kayak siluman kayak gitu ya, biasanya sih dia suka tempat-tempat gelap Nah, gitu bener. kan. Tempat-tempat gelap, tempat-tempat Dingin. sepi, iya gitu. Nah, di sini. Di sini yang baju hitam itu apa sih yang ngedekengnya gitu? Yang pertama untuk kalian pasti nanya kan ya, maksudnya Buat kenapa sih netizen, buat netizen kenapa sih perangnya nggak di ruang tamu aja gitu? Pasti pertanyakan gitu ya. Ya, pasti pertanyaan itu. Karena tempat dia kan tempat dia kayak semedi, misalnya bertapa lah istilahnya gitu ya. Di tempat itu dia maksudnya ngumpul energi yang terbesarnya tempat itu khusus. Jadi dia di situ. Jadi kalau misalkan gimana ya bilangnya tuh? Energinya dia tuh emang Nah, di situ, terpusat gitu. di situ. Ya. Terus penglihatan nih. Jadi Gimana? jadi kalau menurut saya sih ya, maaf dipotong. Kalau Jadi kumpul-kumpul para jin-jin yang dia maksudnya yang disuruh tuh di situ kumpulnya. Kumpulnya di situ sih, di ruangan itu.
salah satu jin yang akang lihat ini, Abang. Coba satu aja. Maksudnya yang paling gede gitu yang buat si yang baju hitam ini apa? Sok siapin dulu. Kalau menurut saya sih kayaknya yang itu sih kayaknya sih yang nggak pakai baju itu kayaknya ada kucing gitu ya. Oh, iya. Macan gitu. Kalau saya nyebutnya kucing Apa gitu. sih kalau bahasa Kucing Sunda gede. itu nama Maung. Nama Kalau bukan bahasa nama Sunda. ilmunya itu pemacan ya? Pemacan. Iya, Pemacan. Kalau yang baju hitam Kalau baju hitam sih di sini sambil play aja ya. Tuh. oh di sini dia ituin pusaka. Oh, pusaka. Dia manggil pusaka, mau nusuk pusat kayaknya sih. Oh gitu. Oke, Mau lanjutin nusuk. ya. Iya. Nah, di tangan itu ada pusaka gitu. Nah, tangan Seperti apa? kayak sebentuk kris gitu sih. Sebentuk Kris keris. gitu lah. Nyala sih, kayaknya krisnya nyala sih. Coba kalau ada yang bisa lihat, mohon ya. boleh. Nah, di sini alhamdulillah sih bahwasannya bisa menangani. Yang penting relax, Relax, tenang, yakin, sentinel. Di sini diserangnya kalau menurut saya ya di belah kanan sama belah kiri sih. Kanan Serangnya kiri ya Pak Ustadz. kanan kiri Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz ini pakai syahadat kan? Selain itu misalkan ada protek di sendiri nggak? Maksudnya? Asma Allah gitu atau gimana? Ya sih kalau menurut saya maksudnya kalau lawan kayak gini sih asal kita yakin dengan Nah, bismillah pun benar. jadi gitu. Nah gitu. Yakin. Asal Dengan yakin, bismillah kita kalau kita sholawat, yakin. pokoknya intinya sih Jangan tinggalkan ibadah. ibadah penting. Gitu. Biarpun saya juga sama gitu ibadahnya belah Belah mentong mentong. gitu bahasa Sundanya mah. Yang penting yakin ke Yakin Allah ke gitu. Gusti Allah gitu aja. Oke, lanjutin ya. Di sini berarti yang baju hitam itu si gurunya itu belum ngeluarin jinnya atau jinnya udah ngebantu Udah belum? ada. udah Ini ada. semua energi sudah ada di situ ngumpul. Di sini sih kalau Titik paling gede sebelah mana? Di sudut Di atau Sudut. Menurut saya ketahui resep yang. di situ sih kata saya sih Ujang Bustami itu menggunakan cahaya sih di tangannya. Cahaya. Masya Allah benar. Oh ya pas digituin Iya. Pas digituin tuh pada Itu gimana? pada buyar pada kabur semuanya. Kayaknya sih kris itunya hilang kemana ya tadi? Hilang. Iya sih. Coba ulang ya. Coba ulang ya. Hancur apa hilang ya? Udah langsung kepepar. Oh iya, Tuh Si kepepar. itunya Ada ke bawah sana. kelempar. Ke sana. Nah ini Pak Ustadz Ujang lagi mengunci semua energi dari yang roh gaib. Nah, itu ditekan, Ditekan. dileburin gitu. Masya Allah. Nah, di sini Pak Ustadz mencoba untuk Netralisir. energi semua yang negatif di ada di ruangan itu dengan salawat. Nah, biasanya kan kalau dari penglihatan orang awam ya, kayak biasa gitu. Nah, kalau dari penglihatan yang secara gaib gitu, apakah si sosok yang ada di yang nggak pakai baju itu tuh yang kucing gedenya itu hancur ataukah berdarah atau gimana tuh? Kabur Kabur. tadi. Kalau yang baju yang hitam itu? Kalau menurut saya sih baju hitam tuh cuma mengeluarkan keris ya, gak tahu untuk sosok Kang Dede. Gimana? Kayaknya sih kalau menurut saya cuman ada itu Api. itu Keris di doang. tangannya ada Pusaka. pusaka, gak tahu keris, gak tahu apa ya gitu. Itu jenis kris. Sepertinya jenis keris sih kayaknya sih. Itu doang yang dia keluarin Ya, itu ya. kayaknya itu doang sih. Oke. Tapi di belakang juga ada sosok-sosok yang bantu. Cuma mental juga. Masya Allah sih ini ya. Nah, itu apa? Nah itu energi itu pusatnya dari situ. Oh, pusatnya itu. Energi pusatnya. Apa sih? Kecapi ya? Sejenis Jadi kecapi. gimana ya dia melakukan sesuatu hal itu lewat itu gitu. Oh, bisa kamu melet apa? Itu bantuan dari itu. Wah, merinding. Tuh. Itu tempat Oh, jadi kalau si dukun itu mau melakukan apa-apa, jadi
itu. Jadi kalau bahasa itu apa? Mediasi. Pelantarannya. Iya, Pelantarannya itu. iya itu dia pusatnya itu. Kalau dihancurkan dia juga ikut hancur. Pantesan, soalnya Bani pas nonton ya. Pak Kenapa Ujang- nelfon polisi Iya, kan? Kang Ujang itu kenapa gitu pada gitu-gitu? Jadi itu tuh untuk jadi kalau kata saya sih itu apa untuk membersihkan energi-energi yang negatif di ruang itu. Itu apa? Itu garam apa? Garam. Nggak tahu. Tahu bahasa Jawa nggak sih? Enggak sih. Cirebon ini ya, Iya, coba. Jawa Tengah itu tadi. Kita mau silaturahmi ngomong, coba ngomong baik-baik, suara sampai serak ke. Nah, suara sampai serak, tok ke, tok. Ya, Bani juga mau izin nih, misalkan Kang Ujang Bustami nonton, Kang Ujang izin nge-reaction ya. Terus maaf bisa teman-teman saya salah karena Bani penasaran sih Kang ya. Kang penasaran gitu, terus netizen juga di komen-komen penasaran soalnya apa sih ini. Nah, terus berbicara tentang pemujaan. Ini kita berbicara kan rumah kita di Sukabumi ya. Benar. Kalian tahu letter S? Dia tahu. Cikidang yang jalan tengkorak yang banyak kecelakaan itu. Nah, di sana kalau dari mata kalian ada sesuatu hal yang ganjil nggak? Kalau menurut saya sendiri ya, saya sih untuk melihat Tidak bisa melihat. udah tapi bisa yang melihat, dirasakan. ya. Cuma bisa merasakan. Jadi intinya tuh saya tuh nggak punya apa-apa lah itu yang benar lillahi ta'ala nggak punya apa-apa. Mm-mm. Punya apa-apa. Coba untuk Kang Dede. Bentar dulu. Ya, buat part 2-nya, buat kita bakal ngebahas ini ada di channel di Ghost Story. di Ghost Story. Ntar link ada di deskripsi ya. Terus terima kasih juga yang sudah nonton di reaction video Kang Ujang Bustami. Maafin juga bisa ada kata-kata yang salah. Tapi saya juga kalau ada kata-kata yang salah, Saya pun Ya, saya pun karena juga. yang benar itu ada yang Gusti Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita itu cuma manusia ya. Iya. Kurang sempurna gitu. Iya. Enggak sempurna gitu. sebenarnya udah sempurna tapi belum. Belum. Nah, Kita sempurna tahu sebenarnya itu pada di Bang Jin. ya bener sih. Jadi gini, jadi sih kalau manusia itu sebenarnya itu nggak ada yang sempurna. Cuman kalau dibandingin sama jin, Kita yang lebih utama, lebih kita yang sempurna utama gitu. ya, maksudnya derajatnya lah kan kalau manusia itu kan diukurnya dari kaya miskin. Kalau sebangsa jin itu derajat tingkatan, diukurnya kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya di bangsa jin tuh gitu. Sama aja. Sama aja. Oke. Jangan lupa like, comment serta subscribe channel Bani Inul Pala, terus sama Ghost Story juga. Terima kasih kepada Kang Ya, Setia sama-sama, sama Kang makasih Andi juga. yang udah membantu. Lanjutin ke part 2 ya, siap? Ya, Siap. Oke, kita lihat karena rumah kita kan berdekatan gitu. Oke, terima kasih. Gue Bani and see you next time. Bye bye.